Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas eh, mata kuliah Piranti Cerdas, yaitu mengenai MKTT di SPI 32. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang rangkaian dan komponen yang dibutuhkan untuk tugas ini. Berikut rangkaiannya. Untuk rangkaiannya yang pertama menggunakan ESP32 dan DHT11. Ini untuk publisher yang subscriber hanya memerlukan satu ESP32. Pada perangkat publisher di sini eh, pin power atau VCC terhubung ke 3V3 di ESP32, groundnya itu ke ground juga di ESP32, sama datanya ke pin D13. Ini lepas. Nah, untuk MQTT pada project ini yaitu broker itu akan menyimpan atau mengambil data suhu dan kelembapan pada publisher ini untuk nanti diambil oleh subscribernya gitu. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang codingan ya. Di sini ada dua codingan, yaitu codingan publisher dan codingan untuk subscribernya. Yang pertama, kami akan jelaskan tentang codingan untuk uh, publisher yang ada di sebelah kiri ini. Jadi yang pertama dari define dulu, ini untuk konfigurasi WiFi. Lalu untuk MQTT servernya menggunakan broker mq.com, portnya 1883, client ID-nya ASP Publisher, username dan passwordnya kosong karena tidak butuh autentifikasi. Terus publish topiknya Rian ESP32 test. Ini seperti bikin subfolder. Terus untuk DHT PIN-nya 13 seperti di perangkat tadi untuk data PIN dari DHT 11-nya. Lalu di publisher ini eh, dimulai dari 115.200, terus delay-nya 1 detik. Kemudian di sini di setup di metode setup ini di setup WiFi, MQTT sama DHT begin. Terus untuk looping di publishernya ada percabangan jika kliennya itu tidak connect, maka akan melakukan reconnecting mkiki dan client loop. Jadi akan diulang. Terus di sini flow temperature dan humidity ini untuk variabel. Lalu percabangan yang kedua, jika island temperatur dan eh, jika temperatur dan humidity-nya itu kita ada serpian. Tidak ya berarti. Tidak ada atau tidak terdeteksi, maka akan dijalankan proses yang ada di dalam percabangan itu. Yang pertama ada variabel data yang isinya suhu yang diisi oleh variabel temperatur, lalu lembab dengan variabel humidity. Lalu client publish untuk mempublish data temperatur dan kelembapannya. Lalu di sini akan ditampilkan pada hasil runningnya publish dan data yang dari sini yaitu suhu dan kelembapan. Lalu akan dijeda setiap 3 detik untuk loopingnya. Sudah kan ya? Sampai situ kan? Eh, Baik, selanjutnya eh, saya akan menjelaskan tentang untuk subscribernya. Hampir sama dengan publisher, cuma di sini bedanya adalah di client ID. Jadi untuk client ID-nya publisher yaitu ESP32 publisher, untuk subscriber yaitu ESP32 subscriber. Dan yang penting di sini adalah topik harus sama karena kita akan mengirimkan data melalui broker ke publisher ini. Jadi penting untuk topiknya sama, yaitu yang SP32 test.
Lalu di sini adalah setup biasa, ada setup WiFi dan set servernya, dan juga servernya juga sama melalui broker hivemkey.com. Dan di sini ada proses untuk connecting. Apabila connect-nya berhasil, maka dia akan menampilkan connected to MQTT. Lalu di sini ada looping, karena kita akan melooping terusan. Lalu ada setup WiFi untuk menghubungkan WiFi-nya. Lalu di sini ada callback yang berbeda dengan untuk publisher-nya. Di sini untuk publisher sengaja untuk callback-nya di comment atau eh, tidak dimasukkan karena kami hanya menyeting ini sebagai publisher saja, tidak juga sebagai subscriber. Nah, di sini untuk callback sebagai subscribernya untuk menerima pesan eh, data yang sudah dipublish ke brokernya, ke MQTT-nya untuk diterima ke perangkat subscribernya. Jadi di sini ketika ada pesan masuk akan tampil message received on topic. Jadi seperti ini. Baik, itu untuk penjelasan tentang codingannya. Selanjutnya adalah untuk demonya. Untuk demo mungkin akan dihubungkan perangkat subscribernya dulu. Jadi, oke. Jadi untuk perangkat subscriber adalah di sebelah kanan ini untuk serial monitornya. Jadi ketika dihubungkan, oke, oke, jadi dia connecting to WiFi. Oke, di sini WiFi connected dan juga dia connected to MQTT broker ya. Ini tidak ada data karena kami karena masih belum ada data yang dipublish. Jadi dia akan menuliskan connected to MQTT broker aja karena datanya masih belum dipublish. Oke, selanjutnya kita konekkan untuk publishernya, perangkat publisher. Oke, di sebelah kiri ini adalah perangkat untuk serial monitor publishernya, masih connecting to WiFi. Oke, WiFi connected dan MQTT connected. Nah, dia akan mengirimkan publish suhu dan di sebelah kanan sudah ada pesan bahwa datanya sudah masuk atau diterima dari perangkat publishernya ke perangkat subscribernya melalui broker fmq.com. Baik, jadi di sini sudah berhasil untuk kedua perangkat SP32, yaitu satu sebagai publisher dan satu sebagai subscriber. Dan sebenarnya kita bisa mengecek di sini eh, melalui dashboard hive.mq untuk sebagai klien di webnya. Jadi di sini kita tambahkan aja untuk topiknya untuk mengetes apakah sebenarnya publisher kita sudah berhasil apa enggak mengirimkan ke brokernya. Selain kita menggunakan ESP32 lain sebagai uh, subscriber, kita juga bisa menggunakan ini dashboard HiveMQ sebagai subscriber juga. Kalau kita tes di sini, nah maka dia juga akan tampil di sini. Itu artinya bahwa perangkat publisher kita sudah berhasil mengirimkan data ini ke brokernya. Tinggal kita menangani perangkat yang mungkin sebagai subscribernya aja. Jadi seperti itu, dan di sini juga kita bisa mengetes untuk publish, kita samakan aja topiknya, misalkan SP Rian, SP32 tes, misalkan kita tes eh, tes 1. Nah, ini sudah masuk ke sini. Berarti testingnya sudah berhasil. Kalau kita lihat di sini, nah ini.
Nanti dia sudah sukses. Jadi kita bisa mengetes melalui dashboard HMQ tadi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tugas Dewanti dari kami. Eh, Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.